indeks persepsi korupsi. Dan Indonesia itu skornya 34/100 atau bisa dibilang peringkat 115 dari 180. Ironis banget. Jadi kalau kita disebut sebagai negara korup, ya pantas. Koruptor ini tikus. Halo Logikers, jumpa kembali dengan saya Triwibowo Santoso atau biasa disapa Bowo Santoso. Kali ini saya akan memandu acara Logika Bicara. Tadinya Widhi Graffias, sekarang saya kudeta. Tentunya sudah hadir narasumber kita yang sangat berkompeten, berkredibel, ya, akademisi di berbagai universitas. Gurunya Widhi, guru saya juga. Bang Jimmy Siahaan. Ya, ini aktivis yang legend, yang konsisten di garis rakyat. Nah, bicara soal konsisten di garis rakyat, tema diskusi kita hari ini ya masih terhangat lah. 9 Desember kemarin kita memperingati Hari Korupsi. Hari anti korupsi, hari korupsi. Korupsi setiap hari sebetulnya. Tapi hari anti korupsi. Ya. Cuma sehari. Cuma sehari. Cuma sehari doang. Besoknya korupsi lagi. Gitu. Nah, itu tanggal 9 Desember kemarin. Nah, bicara dalam konteks korupsi, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan selalu menyinggung soal pemberantasan anti korupsi. Gitu. Di mana-mana tuh. Kemarin di hari guru juga dalam pidato beliau selalu memberikan pesan bahwa tidak ada toleransi untuk pejabat-pejabat yang korup, katanya begitu. Tapi ini kalau bicara dalam konteks korupsi, Transparansi Internasional pernah melansir, Bang. Jadi tahun 2023 dipublis tahun 2024 indeks persepsi korupsi. Dan Indonesia itu skornya 34/100 atau bisa dibilang peringkat 115 dari 180. Ironis banget. Padahal Bang, institusi pemberantasan korupsi yang ada sekarang ini yang kita kenal dengan nama KPK itu sebelumnya pernah ada Bang di zaman Orde Lama ya, zamannya Soekarno. Itu ada retolling aparatur negara. Nah, itu atau kita sebut PARAN ya. Dulu dipimpin oleh Abdul Haris Nasution. Nah, gebrakannya luar biasa. Jadi Pak Jenderal Abdul Haris Nasution bikin operasi Budi itu berhasil menggeret beberapa pejabat negara ke hukum. Ya. Sebut aja salah satunya adalah bekas Gubernur Bank Sentral Yusuf Muda Dalem yang korupsi hingga ratusan miliar kala itu Bang. Tapi mungkin kalau sekarang ratusan triliun gitu kan. Tetapi operasi Budi yang dipimpin oleh Abdul Haris Nasution ini hanya seumur jagung karena Presiden Soekarno kala itu membentuk institusi baru namanya itu Kontrar atau Komando Tertinggi Aparatur Revolusi. Ngeri banget, revolusi gitu ya. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Abdul Haris Nasution ini harus pengetahuannya Soekarno. Akibatnya pemberantasan korupsi jalan di tempat. Setelah pemerintahan Soekarno berlalu diganti oleh rezim Soeharto, Pak Harto juga membentuk institusi serupa namanya TPK, Tim Pemberantasan Korupsi. Gitu. Nah, tidak berhenti sampai di situ, Pak Harto pun membentuk namanya Tim 4 untuk memberantas korupsi di perusahaan-perusahaan negara. Gitu. Tetapi kita tidak tahu kinerja keberhasilan dari tim 4 maupun dari tim pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh Jaksa Agung, kita tidak tahu karena pers kala itu kan dimonitoring sama penguasa ya, melalui Kementerian Penerangan di bawah kepemimpinannya Harmoko. Jadi tingkat keberhasilannya kita nggak tahu.
Tetapi pada saat Pak Harto lengser, eranya Habibie tepatnya, itu dibentuklah namanya KPKN. Itu Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara. Gitu. Lantas di eranya Gus Dur juga dibentuk namanya Tim Gabungan Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Gitu. Setelah itu tim yang dibentuk oleh Gus Dur ini dibubarkan karena ada judicial review. Di era pemerintahan Megawati baru terbentuk namanya KPK. Nah, itu sepenggal sejarah dari pembentukan institusi pemberantasan korupsi dari era Orde Lama maupun reformasi sekarang ini. Lantas, Transparansi Internasional menyebut bahwa Indonesia itu negara yang sangat memprihatinkan dalam pemberantasan korupsi. Artinya institusi negara yang diberi kepercayaan penuh untuk memberantas korupsi ini sia-sia dong, Bang. Ya kan? Nah, seharusnya bagaimana sih, Bang, supaya korupsi ini benar-benar hilang dari bumi pertiwi ini, dari Nusantara, dari Indonesia. Seharusnya bagaimana, Bang? Sebetulnya ini kan institusi negara udah kebentuk nih sejak Orde Lama sampai sekarang, tapi hasilnya nihil gitu. Harusnya bagaimana sih, Bang? Ya, monggo silakan Bang Jimmy. Makasih Mas Bowo. Penjelasannya luar biasa. Jadi saya mesti belajar dari Mas Bowo ini. Wah, saya aja belajar sama Widi nih. Ya kalau kita lihat yang sekarang aja, KPK. Kemarin terbentuk. Betul. Statement pertama tetap konsisten untuk OTT. Artinya tangkap tangan. Dan KPK ini selalu membawa oleh-oleh kalau tangkap tangan. Buah tangan. Ya, namanya buah tangan. Buah tangan. Dan itu terakhir di Pekanbaru kemarin, ya kan? Ya. Sebelumnya ada juga di Maluku Utara dan sebagainya. Betul. Itu KPK. Terus yang kedua, operasi tangkap tangan ini yang membawa buah tangan selalu dari luar kota ini, ya boleh dibilang akhirnya jadi KPK itu jadi kantor showroom. Ini yang paling baru nih, update. Hasilnya luar biasa. Kantor showroom, Mas Bowo tahu? Tahu. Jualan mobil. Jualan mobil, dealer. Dealer. Itu satu sisi. Sebelumnya di sisi lain ada yang namanya Kejaksaan Agung. Ya. Nah, dia berhasil dengan size yang lebih besar. Betul. Katakan ada 300 triliun korupsi. Kalau Yusuf Muda Dalam tadi itu zaman Soekarno itu 67 triliun. Wah, besar ternyata ya. Besar. Wah, saya kok ini dong, bukan korup berarti. Iya. Tadi saya sebut ratusan miliar. Enggak, ternyata lebih ya. Iya. Jadi si apa namanya ini, Kejaksaan Agung ini luar biasa. Jadi dia nggak jadi showroom. Kalau showroom itu kecil-kecilan, kayak KPK itu. Oleh-oleh, ya kan? Iya. Setiap keluar kota, tangkap tangan, ya kan? Dan nggak besar. Kalau ini 300 triliun besar. Gede banget itu. Gede banget, Po. Iya. Artinya, dari kita lihat, ini berarti dia sebagai, kalau tadi buahnya KPK kita ini, buah yang diambil. Jadi buah tangan, ya kan? Sifatnya hanya buah, ya kan, besarnya. Iya. Kalau ini 3 triliun berarti akarnya. Kasusnya timah. Artinya timah itu sampai ke lingkungannya dihitung kerugiannya, kerugian negara. Jadi bukan buahnya, bukan timahnya yang dihitung, tapi sampai ke akar-akarnya. Akar-akarnya. Oke. Jadi dari dua pendekatan ini, kita mesti melihat positif sekali untuk Kejaksaan Agung dalam soal timah. Kita berharap ini dilanjutkan ke komoditi lainnya.
Saya jamin kalau Kejaksaan Agung memainkan modus yang sama, katakanlah dengan kelapa sawit, Betul. ada juga indikasi 300 triliun juga. Lebih dari mungkin ya. Iya. Terus yang kedua, batu bara. Saya kira kurang lebih hampir sama. Belum lagi nikel. Jadi kalau dikumpulkan ini 5 atau 4 komoditi ini, itu mungkin jangan-jangan bisa 3.000 triliun gitu. Wah, jadi program makan siang bergizi itu bisa terimplementasi tanpa harus berhutang tuh ya? Iya, jadi Wah, jadi luar kita biasa. memang gini, Wid, kita mesti ngelihat jeli. Logika kita mesti jalan. Ada contoh positif dari Kejaksaan Agung soal timah. Berarti ada hal-hal lain di komoditi lain, batu bara, Ya. sawit, Nikel. dan sebagainya. Ini membawa efek yang besar bagi kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung membawa optimisme baru. Oke. Semoga ini bisa dilanjutkan. Kalau tadi Mas Bowo kan cerita tentang semua usaha presiden Ya. yang sia-sia. Mulai dari Soekarno, terus berlanjut Harto, Habibie, Gus Dur, sampai ke Jokowi sama. Tapi Jokowi udah level triliun juga. Lebih dahsyat ya. Udah triliun. Nah, ini namanya keprihatinan. Oke. Jadi kalau kita disebut sebagai negara korup, ya pantas. Oke. Ya, jadi supaya dari perbandingan apa yang dibuat KPK, ya itu bukan kita tidak hargai, tapi fakta berbicara bahwa KPK menjadi showroom, bahwa KPK tetap OTT, yang diambil buah. Ya. Dan kalau keluar kota, OTT itu berhasil membawa buah tangan. Nah ini timah. Jadi kita kontras saja. Ini yang mesti clear kita melihat situasi itu. Adakah optimisme terhadap korupsi? Ya. Kalau istilah banyak. KPK dulu istilahnya KPK zero corruption. Udah istilah-istilah bagus-bagus semua. Kita jangan Tapi itu terjebak. hanya sebatas omon-omon ya. Iya, kita jangan terjebak kepada istilah. Ya. Jadi kenyataan bahwa ada optimisme baru yang dibuat oleh Kejaksaan Agung. Iya. Itu satu catatan. Catatan kedua, Mas Bowo, internal kepolisian juga sudah membentuk organisasi baru untuk bahwa kepolisian fokus kepada korupsi, kasus korupsi. Sudah dilantik ini. Dan Baru ada ini, baru. ini. Dan ini juga membawa optimis baru. Jadi kita mencoba melihat kasus korupsi ini jangan menangis. Oke. Jangan sedih, jangan baper. Tapi lihatlah bahwa memang ada sesuatu yang akan lebih baik dari hari sebelumnya. Itu catatan saya. Iya, iya. Kira-kira gitu Mas Bowo kalau saya boleh katakan. Nah, kalau kita melihat dari sejarah perkembangannya institusi pemberantasan korupsi sejak Orde Lama hingga sekarang kan hanya sebatas omon-omon karena tadi seperti Bang Jimmy bilang KPK juga hanya pritil-pritil. Paling 5 miliar, 10 miliar, nggak ada tuh ya KPK, OTT sampai triliunan nggak ada tuh ya kan. Kemudian tindak lanjutan juga tidak jelas gitu. Nah, lantas kemudian kita melihat empirik yang terjadi di RRC, Bang. Itu eranya si Suranzi dulu ketika menjabat Perdana Menteri tahun 98 hingga 2003. Di awal kepemimpinannya dia menjadi Perdana Menteri Cina gitu. Su pernah mengatakan bahwa
siapkan saya 100 peti mati, 99 untuk koruptor, dan 1 peti mati untuk saya bila saya melakukan praktik korupsi, begitu. Nah, ini bukan omon-omon. Jadi ketika dia dilantik menjadi Perdana Menteri, dia terhitung sudah melakukan eksekusi terhadap 4.000 pejabat-pejabat korup, gitu. Eksekusi mati, gitu. Termasuk sahabatnya sendiri di Partai Komunis Cina yang bernama Cheng Kaji, gitu, Cheng Kaji. Itu sahabatnya sendiri, bestinya sendiri, gitu. Nggak ada toleransi untuk korupsi bagi Su kala itu. Nah, tetapi Su ini kan dikritik oleh Amnesty Internasional, gitu, karena melakukan eksekusi mati. Melakukan hukuman mati terhadap koruptor, nggak boleh katanya begitu. Nah, ini menjadi dilematis lah bagi pemberantasan korupsi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Tetapi suka atau tidak suka, langkah yang dilakukan Su ini membuahkan hasil yang cukup bagus. Pertumbuhan ekonomi Cina kala itu mencapai 8% lebih. Karena Su ketika menerapkan kebijakan hukuman mati bagi para koruptor, di waktu yang sama dia juga meningkatkan SDM. Jadi uang negara yang berhasil diselamatkan itu dialokasikan untuk subsidi pendidikan. Ya, mengirim anak-anak muda ke luar negeri untuk mengenyam pendidikan, kembali ke tanah air, membangun negara. Ya, itu yang terjadi. Bahkan sampai di era kepemimpinannya Xi Jinping sekarang ini, itu yang teranyar Bang, yang teranyar itu bekas gubernur Bank Sentral Cina, Liu, itu didakwa karena melakukan korupsi. Terakhir Menteri Pertahanannya Cina, Don, juga didakwa karena melakukan praktik korupsi. Nah, ini kan menjadi satu dilematis. Padahal penerapan kebijakan hukuman mati bagi koruptor ini membuahkan hasil yang bagus, gitu. Di Indonesia sebetulnya bisa nggak sih Bang kayak begitu Bang? Ya. Makasih Bowo. Ya memang di Indonesia itu lemah lembut. Lalu Baper banget. baper, penuh kasih sayang. Tapi background tadi saya sangat kagumlah lihat ketegasan dan sikap pemerintahan Cina. Namun, Mas Bowo jangan lupa, saya mau kasih background Ya. sebelum masuk ke tahun-tahun itu. Di tahun akhir 70-an, Oke. ada Perdana Menteri Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Oh. Iya. Penggantinya Mao ya? Ya, jadi dia generasi kedua setelah Mao. Deng Xiaoping ini luar biasa. Dia mengadakan satu dialog dengan Lee Kuan Yew dari Singapura. Ketika itu Deng merasa kenapa Cina tidak makmur? Singapura kelihatannya makmur. Lalu terjadilah dialog selama 4 jam. Oke. Antara kedua pemimpin itu. Dia bilang, kami Singapura hanya dari sisi tradisi Cina, kami hanya golongan yang nomor 3. Orang Singapura itu orang pembuangan. Tapi mereka memiliki etos kejujuran. Oke. Kuncinya itu ya. Kuncinya jadi dia ada namanya buku putih warga negara. Nah, saya lanjut lagi Mas Bowo. Apa poin daripada pertemuan itu? Poin daripada pertemuan itu, Lee Kuan Yew katakan,
tolong satu diperhatikan. Dalam pemberantasan korupsi, mesti sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, jangan memberi kesempatan kepada keluarga untuk menjadi satu keluarga dinasti. Itu berbahaya untuk negara. Seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, makanya kan Mulyono. kamu nanya Indonesia nih. Tapi ini dialog antara si Lee Kuan Yew dan Deng Xiaoping. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kedua, harus dipisahkan antara pribadi dan keluarga. Jadi orang pejabat itu tidak boleh mencampur adukkan posisi yang berkekuasaan dia kepada keluarga. Dan jangan sampai ada dinasti ikut campur ke dalam soal kenegaraan. Itu pesannya. Ini kan kamu udah tanya yang ke depannya itu. Ya. Siru kan. Nah, ini sebelumnya. Sebelum si Su tadi. Iya. Su Ranzi. Nah, itulah timbul istilah kucing dan tikus. Yang warna apa? Iya. Warna hitam atau putih, yang penting kucingnya bisa nangkep tikus. Koruptor ini tikus. Itu Mas Bowo. Jadi kalau kita ada kucing, iya kan? Suruh dia nangkep tikus. Testing on the water-nya itu ya? Iya. Lu mau jadi kucing, tangkap tikus dulu. Kalau nggak berhasil... Nah, itulah istilah itu keluar. Iya. Nah, setelah itu baru ke tadi, perkembangan yang tadi. Tapi kamu ingat juga, kebaikannya ada juga kejelekannya tadi itu. Oke. Kasus Tiananmen itu dia tuh dulu. Tiananmen. Iya. Suranji. Suranji. Yang nembakin teman-teman kita itu aktivis. Iya, Suranji. Jadi itu kamu mesti ingat juga. Bertangan besi. Iya, itu dia tuh. Berarti dilematis juga. Dilematis juga. Waduh. Jadi kita mesti melihat, kan kita demokratis. Iya. Mereka non-demokratis. Komunis, ya. Jadi kita menghargai hukum di tempat yang tertinggi. Kalau mereka kan yang paling tinggi adalah Partai Komunis Cina. Ya. Dan saat itu, kenapa kamu bilang pembangunan 8%? Saya kasih tahu. Ekonomi. Iya. Jadi di situ istilah si Su tadi itu pembangunan itu akan berjalan, ya. Dengan memakai tenaga-tenaga produktif. Oke. Tenaga-tenaga produktif inilah yang menjadi dasar-dasar pembangunan Cina. Ya, itu entah dari partai komunisnya dari militernya pokoknya harus yang betul-betul produktif. Jadi dia hilangkan korupsi, dia sweeping, dia pakai tenaga-tenaga handal untuk adanya pembangunan Cina dan masuk 50 billion investment tiap tahun. Setiap tahun? Iya. Luar biasa. Ya. Jadi kita basmi korupsi sampai ke akar. Harus saat ini dan selanjutnya. Kedua, masukkan 50 billion tiap tahun investment. Itu yang mesti ditargetkan sama pemerintahan ini. Iya. Nah, jadi investasi masuk, orang bisa kerja, ya kan? Pakai tenaga-tenaga produktif. Betul. Terjadilah yang disebut nanti namanya efisiensi. Oke. Korupsi itu kan tidak berpihak kepada efisiensi. Koruptor-koruptor. Iya. Koruptor ini kan ya sama dengan kanker. Cancer ya. Kalau pohon ya pohon beringin, akarnya banyak itu, kemana-mana. Akar, ya itu yang kan pohon yang paling gede pohon beringin. Iya. Nah itu akar-akarnya banyak. Jadi Mas Bowo mesti jelas melihat pohon beringin, melihat kanker, melihat apa yang terjadi. Nah itu kamu kan tadi bicara juga sebelum kita masuk.
ada soal Amerika kan. Nah, Iya. coba lanjutin deh. Saya mau jelas tadi gimana. Silakan Mas Bowo. Iya. Di Amerika kan juga sekarang diterapkan apa namanya sudah mulai konsisten lah untuk menerapkan clean government yaitu si Joe Biden anaknya belakangan ini terkena kasus skandal apa namanya penyalahgunaan narkotika, terus kemudian juga skandal penggelapan pajak segala macam. Dalam pidatonya Joe Biden dalam pidato Senjata api juga ada itu. senjata api termasuk salah satunya. Nah, dalam berbagai kesempatan Joe Biden bicara di media tidak akan mengintervensi kasus hukum Hunter anaknya ini gitu. Nah, kalaupun Hunter didakwa dengan hukuman berat ya monggo silakan aja bahasanya begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, lantas kalau di Indonesia nih yang terbaru kan ada nih kasusnya dugaan TPPU yang menyeret anaknya Mulyono, Kaisang dan Gibran terkait dengan bisnis kulinernya dia, markobar, sang pisang, segala macam yang investasinya hingga mencapai ratusan miliar dan sekarang rimbanya nggak jelas gitu kan. Nah, ini seolah kok KPK bergeming gitu, nggak mau menindaklanjuti persoalan ini, padahal ini ada alat bukti yang cukup kuat untuk menindaklanjuti persoalan ini. Nah, lantas kemudian saya berpikir KPK nih seperti kita kembali ke zamannya Orde Lama ya. Dulu kan ada namanya roteling aparatur negara atau PARAN yang dipimpin oleh Abdul Haris Nasution dan berhasil menyeret si bekas Gubernur Bank Sentral Yusuf Buda Dalem karena korupsi triliunan rupiah yang tadi Bang Jimmy sebut. Gitu. Nah, lantas ini diamputasi dengan organisasi baru yang dibentuk oleh Soekarno. Ya, ini yang namanya tadi roteling aparatur revolusi gitu. Komando tertinggi roteling aparatur revolusi. Nah, akhirnya institusi pemberantasan korupsi ini menjadi kendaraan politik penguasa gitu. Seperti KPK tidak mau menindaklanjuti kasus dugaan TPPU. Nah, kalau Bang Jimmy melihatnya seperti apa sih? Benar nggak sih institusi pemberantasan korupsi ini menjadi alat penguasa sebetulnya? Beda dengan Amerika kan dilosin aja tuh sama Joe Biden. Kalau mau didakwa si Hunter dengan hukuman berat ya monggo silakan gitu ya. Kalau di Indonesia kok enggak sih gitu. Nah, kalau Bang Jimmy melihat itu bagaimana? Hunter ini tanggal 16 Desember ini kemungkinan udah vonis. Udah vonis. Tanggal 16 Desember ini. Nggak tahu hasilnya gimana. Tapi kan sudah melalui proses hukum ya. Sudah. Kalau sekarang ini anak Mulyono kan proses hukum aja nggak jalan. Tapi memang kalau lihat dari kelakuannya Hunter, kalau saya lihat ada satu buku judulnya itu The Red-Handed oleh Peter Schwartz itu. Oke. Nah, si Hunter ini memang agak lincah nih. Beda sama bapaknya. Oke. Tapi kalau menurut bapaknya, Biden, ini dia terkena kasus karena dia anak presiden. Oh. Jadi seolah-olah ada apa ya? Politiknya. Makanya kita nggak tahu. Nah, sekarang juga gitu. Terhadap kekuasaan dan mesin politik, ya kan? Nah, kita lihat memang harus dibedakan mana yang soal politik. Kalau di sini kan istilahnya dikriminalisasi itu. Iya. Nah, seolah-olah karena dia anak presiden, salah, naik pesawat terbang, salah, kan kira-kira gitu. Tapi tidak ada transparansi. Itu yang kita sesalkan. Kalaupun ada soal politik dituduhan kepada anak presiden, ya buktikan dong di pengadilan. Iya. Jangan
dengan kata-kata atau opini. Ya. Transparansi adalah di pengadilan. Ya. Nah, itu yang lebih bagus, Mas Bo. Tapi kalau transparansinya hanya sebatas pidato, oh itu naik pesawat, itu nggak apa-apa, itu dari sewa, entah gimana gitu-gitu, Iya. itu hanya jalan di tempat. Oh, Dan tertutup, tidak ada transparansi. Jadi setiap kasus hukum mesti ada transparansi. oke. Dan itu baru bisa terjadi di pengadilan. Kalau hanya dijawab-jawab begitu, selama masih gitu, ditutup-tutupin tuh namanya. Itu bukan transparan. Itu ditutup-tutupin. Oke. Jadi kalau melihat kasus hukum ya, nah kalau itu jadi kasus politik, lain lagi Mas Bo. Karena di sini ada soal kepentingan, ya kan? Tapi kalau selama hukum bisa ditegakkan, Ya. selama bisa diadilin, entah di anak presiden, sama seperti Hunter ini. Anton, Tanggal 16 Desember ini divonis ya. divonis di pengadilan. Apakah dia masuk penjara atau dibebaskan, walaupun bapaknya udah minta gerasi. Joe Biden sudah minta gerasi. Tadi tidak mengintervensi kan? Iya, tapi dia udah appeal, dia udah kasih announcement kalau bisa anak saya gerasi. Oke. Dan si Hunter juga udah bilang, saya sangat menyesal dan saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya. Karena memang itulah yang terjadi. Oke. Kira-kira. Jadi memang dari contoh-contoh Mas Bowo itu di Amerika, anak presiden, di sini selama ada pengadilan, selama ada transparansi, kita dukung. Oh. Sayangnya kalau di Indonesia nggak ada transparansi ya. Itu. Bagaimana mau bawa ke pengadilan Iya. kalau proses hukumnya tidak dijalankan? Kan Akhirnya gitu ya. jadi soal politik. Iya, akhirnya jadi soal politik. Jadi soal politik, seolah-olah tuduhan itu adalah tuduhan politis. Padahal enggak, kan ada bukti bahwa dia katakanlah sewa pesawat. Iya. Uangnya dari Betul, mana? iya. Pesawat siapa? Nah, nanti jaksanya menuntut. Hakimnya memutuskan. Kan kira-kira begitu. Jadi perlu transparansi lebih luas dan seluruh kasus hukum bawa ke pengadilan. Makanya katakanlah hukum itu adalah tempat yang paling tinggi Iya. di undang-undang kita. Ya kan hukum. Kita kan negara hukum. Iya. Laksanakan aja. Nggak usah karena dia anak presiden, karena apa, jangan. Kalau dibela, ditutup, ya dia jadi soal politik. Iya. Kira-kira gitu Mas Bowo. Iya. Itu yang saya maksudkan dengan transparansi. Ya. Dan memang KPK ini kan ya kayak tadi kita udah jelaskan. Nggak lebih daripada buah tangan aja. Buat tangan. Iya kan? Iya, yang harganya nggak seberapa. OTT terus. OTT. Iya kan? Yang nilainya kecil. Operasi. Iya kan? Operasi tangkap tangan. Dan itu di luar kota banyak itu terjadi tangkap tangan itu dan bawa oleh-oleh dia pulang. Iya. Nah, itu namanya buah tangan. Buat tangan. Nah, itulah yang terjadi ke KPK. Kira-kira gitu. Iya. Wah, itu. Jadi OTT tuh udah dianggap satu prestasi yang gemilang ya kan. Sekarang ini padahal nilainya juga nggak seberapa. Mestinya diganti. Iya. Iya kan? Ganti apa, Bang? Operasi tangkap pakai otak. Oto, OTTO, tangkap, ya kan? Tapi bukan Oto Hasibuan kan? Oh bukan. Perlu klarifikasi nih, Iya. supaya nggak salah persepsi gitu. Oh iya. OTO. OTO ya. OTO. Otonya satu T-nya ya berarti ya. OTO ya. Kalau dua, nah itu Wamen apa tuh? Wamenko. Wamenkum. Nah, Jadi ya kita memang harus ada semangat. Kalau dulu tahun 70, 80, mahasiswa itu masih semangat. iya, Mas Bowo. betul. Ada Sampai 98 gerakan anti korupsi dari Masih ada gerakan civil society. Iya, ya kan? itu masih ada. Selalu menggema. Ya, jadi itu kita jangan lupain peranan mahasiswa itu terhadap korupsi. Jadi bukan hanya
kayak tadi Paran, Komisi 4 itu Bung Hatta loh, Komisi 4. Bung Hatta, Wilopo ketuanya. Itu luar biasa loh, tapi nggak berhasil. Apa SBY juga disebut Bapak korupsi loh, Bapak anti korupsi SBY. Tapi nggak berhasil. Kan ada itu Candi Hambalang tuh. Candi Hambalang ya. Bukan maksud saya, artinya usaha kita, maksud saya gini, seluruh presiden di Indonesia sudah berusaha untuk melawan korupsi, tapi tidak berhasil. Jadi dari pelajaran itu kita perlu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum harus dibawa pengadilan. Supaya pengadilan itulah yang membuka transparansi itu seluruhnya. Karena di situ ada unsur bukti, ya kan? Ada unsur pembelaan, ya kan? Ada unsur. Itu kalau dibawa ke pengadilan, nah itulah kita harapkan untuk ke depan semua masuk ke pengadilan. Kayak sekarang nih di kejaksaan dan dengan kasus Timah. Ini ada kena 12 tahun, kena 14 tahun, dan ada yang kena 2 triliun suruh bayar. Ada pegawai yang kena hampir 1 triliun. Suruh kembalikan yang uang 300, 300 triliun ini. Ini luar biasa kalau menurut saya. Saya angkat topi lah untuk kejaksaan kali ini. Tapi dalam konteks kasus Timah. Iya, nanti ada lagi. Tapi kalau dalam konteks kasusnya Tom Lembong, saya nggak sepakat tuh. Nah, Kejaksaan Agung jadi alat politik seolah-olah. Alat politiknya Mulyono ini kan. Nah inilah makanya saya bilang tadi, selama ada pengadilan terbuka, transparansi, itu segera harus dilaksanakan. Harus, kuncinya itu ya. Karena kita, katakanlah, kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, kita hanya bisa mengkomentari. Tetapi kita mencoba mengkritik dan mencari way out. Dan membuka apa yang baik. Ya kan? Jadi banyak. Jadi kalau korupsi ini sudah bisa ditanganin, sama kayak itu apa namanya, judi online. Ya. Dulu zaman SBY itu ada bekas Kapolri itu, Sutanto. Berhasil kok. Itu aja ditiru. Jadi kita belajar dari orang-orang yang sukses memberhentikan judi. Judi itu semua yang di Medan Sari samperin yang Raja Judi itu. Olo Panggabean. Iya, samperin sama diserbu ya. Iya, sama Pak Sutanto itu. Dia kepala BIN lagi terakhir. Nah, inilah kepolisian kita juga mesti belajar dari Pak Sutanto. Iya kan? Kejujuran kita belajar dari Pak Hugeng. Iya kan? Kejujuran belajar dari Pak Hugeng, menghabiskan katakanlah itu dari si Pak Susanto, Kapolri. Sutanto ya. Iya. Keberanian dari Pak Sutanto. Terus soal korupsi ini kita belajar dari almarhum Jenderal Ahanu Sution. Nah, jenderal-jenderal sekarang belajarlah. Polisi-polisi sekarang belajarlah. Dari Jenderal Ahanu Sution. Dan saya kenal itu. Pak Ahanu Sution saya kenal, almarhum. Terus yang kedua, punya integritas. Polisi-polisi ini belajarlah dari Pak Susanto. Itu appeal saya. Supaya jalannya Republik ini, rakyat ini akan merasa tidak seperti sekarang ini. Keadaan ini kan korupsi mereka lihat sebagai kanker, sebagai pohon beringin, sebagai macam-macam lah. Udah sangat memukul hati rakyat. Sekarang rakyat ini harus betul-betul diberikan satu semangat, satu katakanlah harapan baru oleh yang sudah diberi oleh Jenderal Sution, oleh Jenderal Sutanto. Pakai, ada lagi yang korupsi itu di Kejaksaan Agung dulu pemimpinnya, bagus-bagus itu. Ada orang Lopa, baru Lopa. Kejaksaan Agung belajar dari Pak Lopa. Konsisten kan? ya. Memberantas korupsi. Betul. Nah, inilah yang saya kira yang harus kita coba
memberikan pandangan Oke. untuk mau belajar dan mau bekerja keras untuk memberantas korupsi. Iya. Saya kira gitu, Mas Bowo. Kalau negara kita juga konsisten ya, bukan negara ya bahasanya. Kalau pemimpin kita juga konsisten untuk memberantas korupsi, kita bisa melihatlah negara-negara seperti Skandinavia Iya. yang zero tolerance untuk korupsi gitu kan. Iya. Kayak Norwegia, Denmark, Swedia, itu pertumbuhan ekonominya tinggi. Tingkat happiness-nya juga lumayan tinggi gitu. Masyarakatnya happy semua gitu. Karena tidak ada korupsi, semuanya sejahtera gitu kan. Nah, jadi intinya adalah bahwa pemimpin kita ini harus punya political will yang bagus ya untuk memberantas korupsi seperti yang terjadi di Cina di bawah kepemimpinannya Zhu Ranji gitu ya. Jadi zero tolerance untuk korupsi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa 8%, luar biasa itu. Jadi masyarakat semuanya happy, terus generasi muda kita pendidikannya tinggi karena ada kapital yang bisa mensupport mereka kan begitu dari negara. Nah, intinya itu. Jadi Pak Prabowo mohon pajak jangan dinaikkan karena ada solusi yang paling jitu adalah memberantas korupsi dan menerapkan undang-undang perampasan aset. Itu yang penting tuh. Ya, Bang Jimmy. Yang penting adalah undang-undang perampasan aset sehingga negara kita nih punya kapital yang cukup besar untuk mensubsidi pendidikan, mensubsidi kesehatan dan segala macam. Bukan begitu, Bang Jimmy? Satu hal lagi, Mas Bowo, yaitu bahwa Presiden Pak siapa ini? Pak Prabowo. Pak Prabowo ini harus mengingat pesan orang tuanya, Pak Sumitro. Pak Sumitro itu, Yes. bahwa korupsi di APBN itu 30%. Oke. Ingat itu aja Presiden kita ini, ingat orang tuanya. Jadi orang tuanya sudah memberi sinyal, sudah memberi pelajaran supaya ini berantas habis. Oke. Itu pesan saya. That's all. Pak Prabowo, jika Anda menyimak podcast ini, ada solusi jitu yang disampaikan oleh Bang Jimmy tadi. Pak Prabowo harus ingat pesan ayahanda, Pak Sumitro. Jadi, zero tolerance untuk korupsi. Akhir kata, Logikers, saya Triwibowo Santoso, undur diri dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan diskusi kita yang tentunya paling canggih. Selamat sore, Logikers. Salam sehat selalu. Terima kasih, Mas Bowo.